Selamat malam Amang. Selamat malam. Ya. Terima kasih Amang. Pada saat ini kami akan memberikan wawancara kepada Amang tentang sejarah pembangunan gereja HKBP Cibinong. Apakah Amang sudah siap? Siap aja, Mak. Siap. Nanti akan Ya, saya Mak. beritahukan apa yang saya tahu tentang pembangunan HKBP Cibinong. Dengan bukti-buktinya ya Amang. Ya, kalau ada bukti, kita buktikan. Siap. Terima kasih Amang. Jadi pada kesempatan ini Amang, banyak sekali beredar katanya hoax. Karena banyak dilempar ke media massa tanpa ada bukti otentik yang mengarah ke sana. Jadi ingin kami counter atau kami wawancara masalah pembangunan, sejarah pembangunan gereja HKBP Cibinong ini Amang. Sebenarnya Amang, aturan tentang pembangunan gereja yang ada saat ini, apakah ada Amang aturannya Amang? Terima kasih, Abang ya. Jadi mungkin sebelum kita ke pembangunan gereja yang sekarang, mungkin kita flashback dulu sedikit tentang sejarah kepanitiaan pembangunan di HKBP Cibinong ini, yang kebetulan banyak kita tahu dan saya tahu. Mungkin nanti kita baru berbicara dengan pembangunan yang ada sekarang di HKBP Cibinong. HKBP Cibinong itu pembangunan pertama diketuai oleh almarhum W.A. Utahayan. Itu sekitar tahun 69. Tahun 69. Jadi Amang inilah yang mendirikan bangunan gereja pertama. Itu ada dari bambu, dari papan, dan itu dulu jembatan masih dari bambu, kakak beliau. Nah, kebetulan saya banyak berbicara dengan beliau mulai tahun 96. Saya masuk di gereja HKBP Cibinong karena salah satu pendiri gereja ini adalah beliau, dan kebetulan Amang guru saya kandung, jadi saya dekat dengan beliau, dan segala cerita-cerita tentang pembangunan sampai di tahun 96 KKP. Itu yang pertama. Yang kedua tahun 80-an itu almarhum Kapten Simajuntak, guru Pernide, orang BK. Nah, pada zaman beliau inilah pembelian tanah yang ada di Kampung Pos, Kebun Kopi 2200. Itu pun dulu katanya rencananya untuk pendirian gereja di sana. Dan itu diharapkan di sana pendirian gereja, bangunan gereja pada waktu itu. Nah, sesudah itu tahun 95. Nah, ada kan panitia pembangunan yang diketuai Amang Sintua P. Siahan. Sebenarnya sekarang udah pensiun Simajuntak. Nah, beliau lah pada zaman beliau itulah pembangunan gereja lama yang ada sekarang yang menghadap Air Lukman. Nah, itu yang sebelumnya. Nah, tahun 2004, nah saya baru masuk. Jadi ketua panitia pembangunan Tahun 2002. Dengan periodenya 2 tahun, 2004 sampai 2004. Pada saat itu yang menunjuk itu di bawah pendeta W.B. Parhusip sebagai pendeta resort HKBP Cibinong. Waktu itu sudah resort pada saat itu, 2004. Saya Amang di situ sudah ada sistem penasehatnya Amang almarhum J. Sihombing. Ada beberapa lah, saya lupa waktu itu siapa, termasuk W.A. Utahayan ya, almarhum. Terus saya ketua, Amang Johnson Hasibuan sekretaris, bendahara itu Amang Tunggul Panjaitan. Ada lagi ke bawahnya semua, saya ingat itu Sintua Sinaga, dan almarhum juga Amang Stompul yang nama tua. Nah itu, dan pada saat itu kita mendirikan membangun rumah Huria yang sekarang ada sekarang, dan itu sempat ditempati oleh W.B. Parhusip sebagai pendeta resort. Nah, terus 2004 2008, nah itu diketuai Mamang. Pada saat saya 2004 itu juga diteruskan, kebetulan saya pindah ke Samarinda, diteruskan oleh Amang Marsudin Nenggolan. 2004 mereka mengadakan
malam dana di Hotel Salak. Waktu itu kalau nggak salah kurang lebih 400 juta mereka dapat ya waktu itu, dan itu diteruskan Amang Tenggolan kepanitiaan itu waktu itu. Periode 2000-2008 diketuai oleh Amang Jesse Hoping almarhum. Kami dengan Amang Japatar Purba, saya dan Amang almarhum Wira Utahayan jadi penasehat waktu itu dengan timnya Amang Jesse Hoping. Karena ini periode ini sudah 4 tahun, banyak mereka program di mereka, dan di sana sudah ada rencana untuk pembelian lahan, karena lahan yang di kebun kopi tidak cocok lagi untuk jadi lahan gereja. Jadi kalau kita membangun gereja di sana, pertama jalan masuknya dari mana, parkirnya di mana, dan kebetulan juga daerah situ masyarakatnya tidak mau memberikan izin lingkungannya. Jadi waktu itu mereka merencanakan membeli tanah, dan lahan itu mereka dapat di Cirimekar, di Manis 4.500. Di dalam kepanitiaan ini ya, tapi selalu negatif yang dilihat, ada konser memang yang gagal, bukan gagal pelaksanaan konsernya berhasil, tapi uang yang direncanakannya tidak terpenuhi karena mengalami kerugian 25 juta waktu itu. 25 juta 25 juta waktu itu. Tapi ini yang selalu digambarkan kerugian. Tapi mereka lupa bahwa mereka berhasil membeli lahan 4.500 ya. 2008, 2012. Nah, ketuanya itu Amang Sintua W. Sitorus. Nah, mereka ini hanya tugasnya waktu itu kalau nggak salah hanya ruslak ya, menjual lahan yang 4.500. Dan mereka membeli lahan yang sekarang di gereja 2.200. Jadi ditambah dengan 600, saya kira kita itu hampir 3.200-2.800. Itulah lahan gereja yang kita ada sekarang itu. Nah, itulah yang dalam kepengurusan Sintua W. Sitorus waktu itu. Itu 2008-2012. Kemudian 2013-2016. Nah, di sini sebenarnya mulai sebenarnya di sini lah masa keemasan dari panitia pembangunan di HKBP Cibinong. Panitia ini sudah dicanangkan untuk membuat pekerjaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Waktu itu diketuai oleh Amang Sintua TJ Siahang. Amang ini terpilih waktu itu di majelis karena Amang ini sebenarnya masih baru, baru 3 tahun, baru 2 tahun kalau nggak salah jadi jemaat waktu itu. Jemaat di HKBP Cibinong karena dia pindahan dari HKBP Pademangan waktu itu. Dan waktu itu dia memimpin, dan di sana kita sudah mencanangkan pengurusan IMB. Nah, karena lahan sudah ada kan? Lahan sudah ada. Tapi ada satu hal yang paling diinikan di kita itu, karena waktu itu kita tidak memiliki toilet ya, sehingga direncanakanlah waktu itu pembangunan toilet gereja. Dan itu untuk jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya waktu itu. Iya. Tapi jangka panjangnya tetap pembangunan gereja dengan IMB, dan kita tahu itu kan sulit. Tetapi toilet lah dulu kita ini kan, dan ini sebenarnya direncanakan waktu itu toilet untuk disesuaikan dengan lahan yang ada. Nah, karena itu lahan yang ada di Bangka dulu kan ada toilet, tidak ada rencananya tetap satu lantai lah waktu itu ya toiletnya itu. Dan kedua di zamannya beliau inilah pembelian rumah huria. Rumah huria yang ada sekarang, termasuk rumah huria yang ditempati oleh Uluan. Nah, jadi rumah Uluan itu sekarang di zaman beliau ini pembelian. Tapi dia tidak melibatkan panitia pembangunan waktu itu, dia sendiri dengan para hartawan di HKBP ya, para hartawan Amang TJ Siahang. Nah, terus 2016-2020. Nah, sebenarnya kalau kita bisa ceritakan pengurusan IMB itu sudah mulai kita di sana. Dan sebenarnya kita dikasih lampu hijau waktu 2015 bulan 6 sudah dikasih. Tapi waktu itu Amang itu tiba-tiba sakit, akhirnya berlanjut terus. 2016-2020 yang kita harapkan di sinilah zaman keemasan itu menjadi puncak. Nah, diketuai oleh Amang Sintua Harles Sianturi pada saat itu. Dan ada beberapa kita di sini, ada bidang perizinan, bidang rancang bangun, bidang pendanaan. Dan waktu itu, dan kita sudah ada semua, karena cikal bakal IMB itu sudah kita urus dari 2013 ke 2016. Di 2016 sebenarnya tinggal memetik hasil aja, dan kita mendapat IMB di tahun 2017. Dan dicanangkanlah yang IMB pertama tahun
2017. 2017. Ya. 2017. Dan inilah sebenarnya yang kita urus selama mungkin kurang lebih 3-4 tahun ya. 3-4 tahun. Mengikuti seluruh apa yang dikatakan di aturan-aturan negara kita, SK2 BPNITER itu kita ikuti semua. Dan pendekatan-pendekatan kita terhadap KUB, Kemenna, Kementerian Keagamaan, dan kita lakukan ini selama 3-4 tahun pendekatannya. Dan inilah hasilnya. Dan memang ya prioritas kita itu IMB dan membangun gedung karena semua sudah tersedia. Dan itulah yang harapan kita sebenarnya. Nah, terjadilah insiden 2000. Aturannya kan panitia ini 2020 sampai sekarang masih jalan sebenarnya. Seharusnya. Karena kita harus berakhir sebenarnya 2021 Januari. Tapi karena insiden ya banyak kita ketahui lah sekarang di AKB Cibinong. Nah, ya itu mereka panitia itu mundur di 2018. Nah, 2018 sampai sekarang boleh dikatakan panitia pembangunan itu tidak ada sampai sekarang. Yang seperti yang kita ini tadi dipilih dari tiap sektor, siapa ketuanya, siapa penasehatnya, siapa siapa pelaksananya sampai sekarang tidak ada lagi. Mungkin itu perjalanan secara panitia pembangunan di AKB dan sekilas pembangunan di AKB Cibinong yang saya tahu, dan mulai 2002 memang saya ikut terlibat di dalamnya sampai yang terakhir 2016-2018 yang mundur. Begitu, Amang. Terima kasih, Amang. Saya ingin flashback kembali, Amang, atas pernyataan Amang atau atas statement Amang. Prioritas, masalah prioritas ya, Amang. Pada tahun 69, prioritas pertama itu adalah yang penting ada gereja dulu. Setiap pembangunan pasti ada prioritasnya. Pada saat Amang pertama kali menjadi panitia pembangunan, prioritas apa yang pertama-tama dulu, Amang? Sebenarnya itu menjadi gereja yang sekarang. Misalnya dari 2003 ya Amang menjabat. Oh ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat perjalanan pembangunan di AKB Cibinong, memang setiap periode pembangunan itu pasti ada yang diprioritaskan, apa yang menjadi program yang harus, artinya 10 program itu mungkin 2 harus terjadi gitu. Ada itu. Yang pertama misalnya seperti yang kita bilang tadi, zamannya WLKN harus ada, yang penting ada gereja dulu. Berapapun lahannya tidak mereka persoalkan, yang penting ada gereja. Nah terus waktu zamannya Amang Kapten Simajuntak, mungkin dilihat karena jemaat sudah bertambah, perlu kita gereja yang lebih luas dan lahan. Makanya mereka membeli lahan. Dan memang prioritas pertamanya selalu lahan sebenarnya. Terus zaman kami, karena lahan ada waktu itu kan, lahan ada 2.200, tidak ada waktu itu rumah huria, rumah dinas terutama pendeta resort. Jadi prioritas kita waktu itu membangun rumah huria, dan itu kita bangun waktu dan ditempati oleh Wakil Susip, dan masih sempat dengan pendeta resort kita, pendeta Bisrigar. Sebetulnya sebelum dia beli masih sempat dia didiami rumah itu. Itu prioritas kita waktu itu di 2002 dan 2004. Sekaligus ada penggalangan dana untuk itu, dan untuk kita coba juga 2004 ya, untuk melihat lokasi itu bisa dibangun, dan kita kaji ya. Pertama di kebun kopi, kesulitannya satu, jalan masuknya tidak ada. Nah kedua, kalaupun jalan masuk kan artinya kalau kita sudah bangun gereja, sudah ada di situ, lahannya tinggal berapa lagi? Mungkin 1.800 apa? Sedangkan KBD kan cuma 60%, jadi tidak memungkinkan. Walaupun sebenarnya dikasih oleh masyarakat di sana izin gereja, tapi kita secara luasan tidak mungkin di situ. Kita harus membutuhkan lahan sekitar 3.000 sampai 4.000 kira-kira itu apa kita. Nah di zamannya 2008 zaman Amos Obi, hasil kajian itulah di bawah mereka. Jadi mereka mencari lahan yang lebih baik, dan mereka berhasil waktu itu. Ini harusnya kita syukuri loh. Ini bukan tidak ada kerja pembangunan itu, mencari lahan dan mencapai lahan. Dengan saya ingat betul sebelum, karena saya waktu itu menjadi penasehat ya, uang kita waktu itu hanya 50 juta ya, tapi bisa mendapatkan lahan yang strategis. Menurut saya sangat strategis ya, 4.500
Kalau tidak karena kuasa Tuhan, itu saya kira tidak mungkin. Dan semua mengakui panitia waktu itu kuasa Tuhan. Dapat 4.500 meter persegi di Cirimekar loh. Wah. Nah sesudah itu ya masuk ke Westorus, di Ruslak lah itu, dibelilah lahan yang ada sekarang. Jadi 4.500 ditukarlah itu menjadi 2.200 yang ada sekarang, tempat gereja kita yang baru itu, yang sekarang ini. Jadi sebenarnya semua itu berkesinambungan. Tidak mungkin kita bangun gereja kalau lahan tidak ada, kan? Betul. Pertama itu lahan, baru izin. Nah itu urutannya. Tidak mungkin bangun tiba-tiba bangun izin tidak ada. Itu namanya secara Kristiani pun kita tidak benar lah di situ. Etikanya harus kita jalankan semuanya. Terus ya itu tadi di zaman si Amang TJ Siahaan, dia bilang tadi kita lihat kita 1.500 kakak waktu itu, tapi toiletnya tidak ada. Kalau kita malu sebenarnya kalau tamu gereja datang, Amang toiletnya di mana? Kita malu menunjukkan toiletnya dulu. Mungkin Amang sebagai jemaat kalau lihatlah itu toilet itu dulu ya. Dari situlah pemikiran kita untuk panitia 2011 mereka sudah menyusun ya, ada kerangka acuan kerjanya. Jadi ada jangka pendek, ada ini jangka pendek, rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi pembangunan toilet itu termasuk jangka pendek waktu itu. Dan kita bangunkan 2013, dibangun di 2013 jangka pendek. Ya. Dan kedua pengurusan IMB karena kita sudah punya lahan. Dan disitulah kita mulai menjajaki semua, kita bagi tim itu waktu itu penjajakan kepada masyarakat, kepada FKUB sudah kita mulai dalam zaman itu waktu itu Amang TJ. Nah sampai situ sebenarnya lampu hijau itu sudah kita terima dulu bulan 6 2015 karena tiba-tiba waktu itu Amang TJ sakit, jadi semuanya itu jadi terbengkalai akhirnya. Nah 2016-2020 zamannya ketua Situ Harley Senturi. Nah inilah saya pikir harusnya menjadi tahun keemasan kita. Dan betul prioritas kita di tempat itu membangun gereja, dan IMB harus dapat dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung gereja, pembangunan gedung sekolah minggu, pembangunan pertemuan dan semua. Itulah yang kita harapkan. Dan kita juga berpikir tentang parkir agar tidak menjadi masalah dengan lingkungan sekitar kita. Kira-kira gitu Amang. Jadi kalau sampai sampai periode 2016 sampai 2018 masih berjalan sesuai biasa, sesuai kaidah-kaidah yang ditentukan di tata laksana. Artinya bahwa panitia pembangunan itu adalah panitia ad hoc yang dibentuk oleh di tiap satu gereja tergantung apa menjadi prioritas-prioritasnya. Jadi setiap periode pembangunan itu pasti ada Amang prioritasnya begitu. Terima kasih Amang. Berarti setiap pembentukan panitia pembangunan pasti ada prioritas-prioritas yang akan dituju. Yang ada satu lagi yang kami pertanyakan Amang, sebenarnya coba Amang terangkan proses pembuatan IMB. Apakah langsung ke Pemda kita minta, ataukah ada masyarakat sekitar yang harus kita dekati dulu? Bagaimana sebenarnya Amang? Dan itu dimulai tahun berapa? Sebenarnya kalau kita mungkin untuk pengurusan IMB ini harus kita bikin mungkin satu episode wawancara. Karena itu bayangkan aja kita pendekatannya 4 tahun ya. Dan boleh kita katakan kalau untuk Jawa Barat, untuk seluruh Indonesia, Jawa Barat itu yang paling sulit, termasuk Padang dan Aceh ya. Dan kedua, di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor itu yang tingkat yang paling sulit. Kalau di Jawa Barat, nah, pengurusan IMB. Walaupun sebenarnya secara hukum positif ya, secara hukum positif sudah ada misalnya kita sudah menulis SKB 2 Menteri. Dalam 2 SKB Menteri itu kan kalau 60 orang di RT yang dekat dengan gereja, yang artinya di luar Kristen, sudah menandatangan, dan 190 dari jemaat pengguna sudah menandatangan, sebenarnya secara otomatis kita bisa mengurus izin IMB gereja. Itu sebenarnya secara hukumnya. Tetapi di lapangan tidak seperti itu. Banyak orang yang terkendala dengan itu. Dan di tiap kabupaten daerah itu tergantung dari pemerintahannya. Yang pertama
yang kita lakukan pendekatannya dua hal itu. Yang pertama kan rekomendasi dari FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, dan rekomendasi dari Kemenak. Nah, dalam hal ini artinya vertikal Kemenak di kabupaten kan itu selama ini menjadi momok ya. Ini yang sebenarnya lama pendekatan kita. Seperti di Kabupaten Bogor, FKUB itu anggotanya 17, 12 itu Muslim, 5 lagi 5 itu agama yang non Muslim. Dan ini pendekatan kita yang kita edikan selama ini. Dalam pengurusan IMB sebenarnya handicapnya itu di situ. Handicapnya itu di dalam mengurus rekomendasi dari FKUB dan Kemenak. Nah, satu lagi handicap kalau masyarakat sekitar yang di luar yang non Kristen tidak setuju. Nah, kebetulan kalau HKBP Cibinong kan mereka sudah langsung setuju kalau itu masyarakatnya. 2013, 2014 kita sudah setuju. Bahkan itu berapa kali kita perbarui waktu itu. Nah itu. Tapi untuk khusus IMB ini mungkin akan kita berikan satu episode nantinya. Karena ini memang inilah mungkin jadi kalau kita terangkan dengan baik nantinya menjadi acuan bagi gereja-gereja khususnya di Jawa Barat. Khususnya Jawa Barat itu menjadi acuan bagi mereka bagaimana pendekatannya. Dan pengalaman kita sebenarnya pengalaman itu ada kerendahan hati itu ya sebenarnya ada kerendahan hati untuk mengurus melakukan pendekatan. Bahkan waktu itu kita bikin teknik mungkin Amang tahu kali ya teknik Nikodemus ya, pergi malam-malam karena takut dilihat oleh orang, pergi malam-malam dia berguru bertanya kepada Tuhan Yesus kan ya. Seperti juga kita lakukan karena kita jaga juga kiai sana kiai ini. Waktu itu kita pergi ke kiai itu, ya kita pergi sendiri, ya kita bawa orang tanpa membawa pertama nama KBP agar kita bisa terima. Tapi lama kita menyebutkan dari mana kita datang. Mungkin itu kalau masalah MB ini. Dan masalah MB ini mungkin sangat rumit lah. Kita bersyukur ini bisa dapat. Ternyata pengurusan IMB itu sangat sulit. Banyak perjalanan yang harus dilalui dan tahun pun banyak yang harus dilewati. Karena saya dengar selama ini pendeta GS datang, IMB pun datang. Nah, kalau saya boleh tahu, IMB itu pengurusan dari tahun 2013. Pendeta GS datang ke gereja HKBP Cibinong tahun berapa ya, Mang ya? Kalau pengurusan IMB kita mulai dari 2013 itu masih zamannya pendeta Albert. Setahu saya kalau SK-nya pendeta GS pertama itu adalah Januari, kalau nggak salah di Januari 2016. Tapi biasa itu kan dalam SK itu tapi datang ke Cibinong itu HKBP Cibinong kalau tidak salah sesuai persetujuan antara mereka kan. Itu kebetulan mereka kan tukar tempat itu. Iya, tukar tempat. Amang Manalu ke Depok 2, Amang Gideon ke Cibinong. Iya. Nah itu seingat saya waktu itu bulan Juni 2016. Jadi makanya SK panitia yang dipimpin oleh Amang Sintua Sianturi itu masih tanda tangan Amang Manalu karena itu Januari 2016. Jadi izin itu masih bertanda tangani oleh Amang Pendeta Manalu. Ya, kalau panitia ya. Iya. Panitia. Nah, dan itu sebenarnya masih banyak waktu itu di Amang Manalu. Kita rapat-rapat juga menentukan desain gereja, menentukan seperti apa? Pembentukan desain gereja ini pun kita 2 tahun loh. 2 tahun. Dan saya ingat itu dari yang buat desain hari-hari Perkasa itu berapa kali dan bentuk yang terakhir itu untuk balik ke awal. Macam-macam dulu dibuat. Ada itu mungkin ada 5 dikasih, dibikin 3D-nya. Oh ini bukan begini, ini bukan begini. Nah dan waktu itu kalau nggak salah hari-hari Perkasa minta kalau semua permintaan dipenuhi 1.500 jemaat, ya ada yang jadi kan gitu. Jadi majelis gereja harus menetapkan mana yang harus dipilih, sehingga bisa nanti dibuat gambarnya detail gitu. Jadi bisa nanti selanjutnya dan bisa diurus IMB-nya karena tidak ada gambar, tidak ada RAB, IMB itu nggak akan bisa keluar walaupun sudah ada izin-izin dari yang lain kan gitu. Nah begitu Amang. Jadi itu zamannya masih Amang Pendeta Manalu. Dan boleh saya katakan untuk IMB yang pertama, boleh saya katakan bahwa Amang
Pendeta Gideon Saragi tidak pernah itu ikut. Dan kalaupun diundang dia rapat tidak pernah itu rapat. Itu boleh saya saksikan itu karena saya adalah bagian dari kepanitiaan itu. Kira-kira begitu Abang. Oh, jadi berita itu hoax ya. Jadi semua kepengurusan IMB itu adalah Amang Pendeta GS. Oke. Jadi ini hanya penegasan lagi. Jadi nanti kita akan tambahin lagi Amang. Ada beberapa lagi pertanyaan ini Amang. Boleh. Tapi sebelum saya melemparkan pertanyaan ini, kita kopi dulu Amang.